9 dari 10 orang menghirup udara dengan tingkat polutan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfan Legian dari Institut Teknologi Bandung berperan sebagai host. Pada sedikit kali ini kita diberikan raw data berupa jumlah kendaraan bermotor di daerah Jabodetabek pada tahun 2022. Untuk mengolah dan memproses data tersebut, saya menggunakan program Python dan diperoleh hasil sebagai berikut, di mana berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan, diperoleh bahwa yang mendominasi adalah kendaraan bahan bakar minyak dan mencapai puncaknya pada bulan Juli, Juni, dan juga Mei. Kemudian analisis selanjutnya sebagai berikut, saya mengolah untuk mendapatkan presentase tiap bulannya berdasarkan bahan bakar yang digunakan, di mana dapat dilihat diperoleh hasil bahwa pada bulan Juni didominasi oleh kendaraan kendaraan berbahan bakar minyak sebesar 61,8%, disusul oleh bulan Juli, Mei, April, dan seterusnya. Analisis selanjutnya saya ingin mengolah untuk melihat presentase dalam 1 tahun atau secara keseluruhan, di mana kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan motor sebesar 53,5%, disusul oleh mobil dan truk. Sedangkan berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan, didominasi oleh bahan bakar minyak sebesar 51,2% dan disusul oleh hybrid dan juga listrik. Ini juga presentase total berdasarkan jenis kendaraannya, nih mobil, motor, truk, berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakannya. Ini juga adalah total atau jumlah mobil, motor, dan listrik per bulannya selama 1 tahun. Sedangkan grafik yang kedua itu menggambarkan juga komposisi dari jenis bahan bakar yang digunakan. Untuk lebih memperkuat analisis saya juga menyertakan data dari kata data di mana cara warga Jabodetabek ke tempat kerja didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi. Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, diperoleh bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jakarta meningkat tiap tahunnya. Ini berimplikasi pada kualitas udara yang menurun dan memprihatinkan dalam 4 tahun terakhir. Maka dari itu, perlu sebuah solusi yang berupa ekosistem kebaikan untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Di sini saya menawarkan sebuah solusi yang FPKR yang merupakan ekosistem yang memfasilitasi pengguna kendaraan listrik untuk bisa memantau serta menunjang kebutuhan kendaraan listrik. FPKR sendiri memiliki 4 value proposition, yakni kemudahan akses, care management system, sustainable business, dan transformasi energi. Dengan tagline Empowering Your Journey, FPKR ingin memberikan pengguna pengalaman yang memungkinkan mereka untuk mengambil langkah konkret dalam menerapkan mobilitas yang lebih berkelanjutan. Tagline ini mencerminkan bagaimana semangat FPKR untuk membantu mengubah cara orang berpergian, membuat perjalanan mereka lebih bertenaga dan ramah lingkungan. Adapun monetization ataupun penghasilan FPKR diperoleh dari fee transaksi dan fee membership dari aplikasi, di mana Rp500 per transaksi dan Rp10.000 per bulan untuk biaya membership, di mana para member tidak perlu membayar lagi biaya transaksi. Analisis finansial menunjukkan hasil sebagai berikut, yakni return on investment sebesar 116%, break-even point dicapai pada 5 bulan, 15 hari, dan revenue per cost ratio 1,168. Hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa FPK layak untuk dijalankan. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa berikut adalah aplikasi yang merupakan care management system yang dimiliki oleh FPK, di mana di sini akan menunjukkan status atau kondisi dari kendaraan yang dimiliki oleh pengguna. Selain itu, pengguna juga dapat mengetahui lokasinya di mana ia berada, dan jangan lupakan saldo yang bisa digunakan untuk bertransaksi. Kami juga kedepannya berharap bisa akan bekerja sama dengan beberapa e-wallet untuk bisa bertransaksi di aplikasi FPKR ini. Dan jangan lupakan 4 layanan utama yang kami sediakan, yakni reparasi, SPKLU, asuransi, dan bantuan, di mana fitur reparasi dan SPKLU akan memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi mengenai pusat reparasi kendaraan listrik dan juga stasiun pengisian kendaraan listrik umum terdekat dari posisinya. Kami juga menyadari bahwa masa depan tidak pernah terduga, dan untuk membantu manajemen resiko dan mitigasi resiko, kami menyediakan layanan asuransi bagi pengguna. Kami juga menyadari kepentingan pengguna, kemudahan pengguna dalam mengakses semua kebutuhan. Maka kami juga menyediakan fitur bantuan yang dapat membantu pengguna apabila mengalami kendala atau saat berkendara maupun dimanapun ia berada. Nah, maka dari itu, efek ini akan membantu dalam menyelesaikan sebuah masalah baik dari indeks polusi udara dengan menurunkannya dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik. Mengapa ini meningkat? Karena yang efek ini akan mengubah awareness atau pandangan masyarakat terhadap kemudahan yang disediakan oleh efek dan implikasinya akan meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, sehingga penggunaan kendaraan listrik naik, kemudian polusi udara menurun, dan di sini akan menjadi suatu ekosistem kebaikan yang terus berkelanjutan, di mana bisnis ini tidak hanya menguntungkan, tapi juga berdampak pada lingkungan. Maka dari itu saya yakin bahwa EPK ini bisa membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap masa depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.